Beberapa waktu belakangan ini, pasar keuangan kita kayaknya lagi cemas banget ya. Mungkin kamu juga ngerasa dan bertanya-tanya, ini kenapa sih IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan kok merah terus? Ada apa sebenarnya? Nah, sebelum kita ikut-ikutan panik, yuk kita coba bedah bareng-bareng logikanya. Mungkin kamu mikir, bodo amat, saya kan gak main saham, jadi ini bukan urusan saya. Eits, tunggu dulu, justru ini salah besar. Goncangan di bursa saham ini, percaya deh, cuma masalah waktu sebelum getarannya nyampe ke dompet kita semua. Kok bisa? Nah, ini dia penjelasannya. Oke, biar gampang ngertinya, gimana kalau kita pakai analogi aja? Coba bayangin, pasar modal dunia ini bukan sekedar deretan angka ija merah yang bikin pusing di layar, tapi sebuah liga sepak bola. Yep, liga sepak bola raksasa tingkat dunia. Di liga ini, tiap negara itu ibaratnya sebuah klub. Ada timnas Amerika, timnas Jepang, dan pastinya timnas Indonesia. Mereka semua ini bersaing bukan buat piala, tapi buat dapat investasi. Buat narik sponsor gede, logikanya sama kan? Makin keren reputasi klubnya, makin banyak sponsor yang mau naruh duit. Nah, liga ini tuh ada kasta-kastanya. Paling atas ada Liga Champions. Isinya para sultannya dunia, Amerika, Jepang, Inggris. Aturannya super ketat, wasitnya jujur, jadi investor-investor kakap berani banget taruh triliunan dolar di situ. Aman, katanya. Di bawahnya ada Liga 1. Nah, disinilah para bintang baru yang lagi naik daun, kayak Indonesia, Tiongkok, dan Brazil. Sponsor udah mulai lirik-lirik nih, tapi masih sambil lihat-lihat dulu, agak was-was. Dan paling bawah ada Liga Tarkam. Tahu kan, turnamen antar kampung? Ya gitu deh. Aturannya nggak jelas, wasitnya ya bisa diatur, makanya sponsor gede ogah deket-deket. Posisi kita di mana? Nah, Indonesia itu sekarang ada di Liga 1. Kita ini dianggap kayak wonderkid baru yang lagi bersinar. Lagi banyak banget investor asing yang nontonin kita main. Keren sih, tapi posisi ini juga gampang goyah. Nah, ini dia masalahnya. Tiba-tiba, wasit dari Liga Global ini niup peluit dan ngasih kartu kuning buat Indonesia. Wih, sebuah peringatan keras yang bikin semua penonton alias investor langsung panik. Terus siapa sih wasit galak ini? Namanya MSC, singkatan dari Morgan Stanley Capital International. Anggap aja MSC ini FIFA-nya pasar modal. Mereka yang bikin aturan main, mereka yang nentuin mana negara yang fair play, mana yang enggak. Omongan mereka itu didengerin sama semua manajer investasi raksasa di seluruh dunia. Jadi, pelanggaran apa sih yang kita lakuin sampai kena kartu kuning? MSCI ngelihat ada 3 hal. 1. Aturan pemantauan pasar saham kita dianggap ribet dan membingungkan, kayak aturan offside yang ganti-ganti terus. 2. Transparansi data kita kurang. Ini kayak main bola tapi papan skornya sering mati. Dan 3, nah ini yang penting, banyak perusahaan kita yang sahamnya cuma sedikit yang dilepas ke publik. Mayoritas masih dipegang sama pemiliknya. Akibatnya, harga sahamnya gampang banget digoreng atau diatur sama segelintir orang. Ini kan nggak adil namanya. Dan ini nih bagian paling gentingnya. MSCI ngasih kita ultimatum. Tenggat waktunya sampai Mei 2026. Kalau kita nggak segera berbenah, nggak perbaiki aturan main kita, siap-siap, kita bakal didegradasi. Dilempar dari Liga 1 ke Liga Tarkam. Serius, ini ancaman nyata. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Terus urusannya sama saya apa? Well, kalau Indonesia beneran sampai turun kasta ke Liga Tarkam, dampaknya itu bukan cuma soal portofolio saham yang merah. Bukan. Dampaknya itu langsung ke isi piring makan kita sehari-hari. Coba lihat angka ini, 1.000 triliun rupiah. Gila kan? Itu potensi duit yang bisa kabur dari Indonesia kalau kita sampai diturunin peringkatnya. Kenapa bisa segitu gede? Gini, dana-dana pensiun raksasa di luar negeri itu punya aturan super ketat. Mereka dilarang keras investasi di negara Liga Tarkam. Jadi kalau kita turun kasta, mau nggak mau, suka nggak suka, mereka wajib jual semua aset mereka di Indonesia dan bawa pulang dolar mereka. Pergi. Dan dari situlah efek dominonya dimulai. Bayangin ya, 1, duit ribuan triliun itu ditarik keluar. Mereka jual rupiah, beli dolar. Banyak banget. Akibatnya, nilai tukar rupiah langsung anjlok, terjun bebas. Nah, pas rupiah lemah, semua barang yang kita beli dari luar negeri alias barang impor, harganya langsung meroket. Ujung-ujungnya, ya tagihan bulanan dan belanja harian kita semua yang jadi bengkak. Dan ini bukan lagi teori ekonomi yang rumit loh ya, ini soal perut.
Tempe sama tahu, kedelainya itu impor. Mie instan kesukaan kita semua, gandumnya impor. Bensin buat motor dan mobil, sebagian besar impor. Kalau dolar makin mahal, ya harga semua ini bakal naik gila-gilaan. Belum lagi cicilan KPR, cicilan motor, bank pasti naikin suku bunga. Nah loh, kena semua kan? Inilah yang namanya inflasi impor. Terus gimana dong? Apa solusinya kita jadi anti asing aja? Tutup pintu buat investasi? Wah, jangan dulu. Coba deh kita intip sedikit strategi cerdas yang pernah dipakai sama Tiongkok. Tiongkok itu pinter. Mereka punya strategi 2 babak. Babak pertama dari tahun 78-an sampai sekitar 2015, itu mereka sebut fase spons. Mereka buka pintu negara lebar-lebar, serap semua modal asing, teknologi, ilmu, apa aja diserap kayak spons. Selama lebih dari 30 tahun. Nah, setelah fondasinya kuat banget, tabungan rakyatnya banyak, barulah mereka masuk babak kedua, fase benteng. Mulai sekitar 2018 sampai sekarang. Di fase ini mereka udah pede, udah mandiri, dan berani kalau ada tekanan dari luar. Nggak gampang goyah lagi. Nah, Indonesia sekarang ini posisinya ada di mana? Kita itu lagi ada di fase sponge. Mirip kayak Tiongkok di tahun 2000-an. Kita masih butuh banget duit dari luar buat bangun jalan tol, bangun pabrik, buat program hilirisasi. Kalau sekarang kita malah nutup diri dari investasi, itu sama aja kayak bunuh diri ekonomi. Fatal akibatnya. Jadi, pelajarannya jelas banget. Kita harus pinter-pinter manfaatin uang sponsor ini buat bangun otot kita sendiri. Pakai investasi asing itu buat bikin fondasi kita kuat. Sampai suatu hari nanti, kita juga bisa kayak Tiongkok, jadi benteng yang kokoh dan berdiri di atas kaki sendiri. Jadi, kalau kita simpulkan, apa kita harus panik dan takut sama kartu kuning dari MSCI ini? Jawabannya, nggak perlu. Justru, anggap aja ini kayak alarm yang bunyi kencang banget. Atau kayak obat. Pahit sih, tapi buat nyembuhin. Peringatan dari MSCI ini tujuannya bukan buat menghukum Indonesia kok. Anggap aja ini beneran obat pahit. Obat yang maksa kita buat berbenah, jadi lebih sehat, lebih transparan, dan ujung-ujungnya lebih kuat secara ekonomi. Kalau kita berhasil minum obat ini dan sembuh, wah, kepercayaan investor justru bakal makin gede. Duit asing bisa jadi malah lebih banyak lagi yang masuk. Oke, jadi langkah konkretnya apa nih buat kita semua? 1. Yang paling penting, jangan panik. Ekonomi itu ada siklusnya, naik turun itu biasa. Buat pemerintah, PR-nya jelas, perbaiki aturan mainnya sebelum deadline Mei 2026. Nah, buat kita-kita nih, masyarakat biasa, mungkin lebih bijak buat hati-hati sama utang, terutama utang konsumtif. Untuk sementara, pegang uang tunai itu lebih aman. Cash is king katanya. Dan yang terakhir tapi paling penting, terus investasi ke diri sendiri. Tingkatin skill, belajar hal baru. Karena keahlian itu aset yang gak akan pernah tergerus sama krisis ekonomi. Pada akhirnya, bolanya ada di tangan kita. Pilihannya cuma 2. Apakah Indonesia mau menelan obat pahit ini, berbenah diri, dan membuktikan diri layak jadi juara di Liga Dunia? Atau kita bakal cuek sama peringatan wasit dan siap-siap kena kartu merah, dikeluarkan dari lapangan? Jawabannya ada di tangan kita semua.